Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Apa kabarnya nih? Sehat? Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini suara Pak ini ya lambat ya? Loadingnya ya? Oke. Sekarang putus-putus nggak ya suara Pak ya, teman-teman? Tidak, Pak. Enggak. Tidak ya? Oke. Sudah pada sarapan? Sudah, Pak. Belum, Pak. Syukurlah. Belum, Pak. Wah, kenapa tuh nggak sarapan? Sarapannya materi aja ya. Mengutamakan kelas, Pak, daripada sarapan. Wih, Ya, Pak, saya sarapannya suka. Google Meet. Sama cateringnya baru datang, Pak. Saya suka itu. Sarapannya Google Meet aja ya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-8. Jadi, kita akan pertemuan 8, minggu depan itu pertemuan 9, tapi di hari Sabtunya baru akan UTS. Jadi, minggu UTS itu tertunda ya. Karena jadwalnya dari LTPB itu di tanggal 7 November. Oke, sampai sejauh ini ada teman-teman yang ditanya, teman-teman? Terkait materi minggu lalu, atau terkait materi-materi yang sudah, atau persiapan UTS-nya bagaimana? Bolehlah tanya. Saya siapkan absensi ya. Oke. Jadi yang bisa absensi melalui Pocket silahkan ya. TPB 52 minggu ke-8. Silakan. Teman-teman udah tahu belum? Sudah pada kenal ya teman-temannya bahwa kita akan ditemani dalam mengajar ini, dalam perkuliahan praktikum ini hari ini dan sampai akhir semester kita ditemani oleh kakak-kakaknya nih. Ada 4 orang yang akan membantu saya dalam menjelaskan materi atau dalam pelaksanaan perkuliahan kita. Ya, nanti bolehlah saya kenalkan. Ada 4 orang, itu ada Alif Naufal Rizky, ada Femina,
Kemudian ada Muhammad Raken, Andika Pratama, dan Febriansa Naufal Akbar. Sudah pada join teman-teman aspaknya? Siap, sudah Pak. Udah, Pak. Oke. Bolehlah teman-teman kenalkan diri ya nanti. Nah, jadi teman-teman TPB 52 ini para aspak ini orang-orang yang bersedia bantu Pak. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang pilihan. Jadi karena jadi aspak itu melalui seleksi, ngerjain tugas, ngerjain soal, sehingga diterima. Ini mereka ini teman-teman asprak ini, teman-teman TPB 52 bisa panggilnya abang atau mbak atau kakak ya, seperti itu ya. Jadi silakan akrab nanti, karena teman-teman asprak ya, teman-teman bapak yang dalam mengajar ini akan ikut membantu menjelaskan atau ada kesulitan teman-teman, kalaupun Pak nggak sempat balas chatnya atau teman-teman ada yang ditanya, bisa tanya ke beliau, mereka berempat. Ya. Jadi tanya terkait materi, terkait perkuliahan, terkait kesulitan, nanti mereka bantu jawab, kalaupun belum terselesaikan atau masih ada yang mengganjal, Pak bantu meluruskan ya. Jadi silakan akrab. Jadi silakan akrab, dan setiap pertemuan kita itu akan ada praktikum. Nah, teman-teman yang ada kendala bisa lewat chat meet atau chat di grup ya, atau chat kakak-kakaknya ini di WA terkait masalahnya, ataupun dengan Pak ya, nggak apa-apa. Kemudian, nah teman-teman ini akan membantu saya mengoreksi tugas teman-teman. Nah, jadi mereka, apa yang teman-teman kerjakan, mereka juga akan membantu mengoreksi dan memberikan nilai dari apa yang teman-teman kerjakan di TPB 52. Nah, misalkan hari ini kita praktikum, teman-teman upload hasil praktikum teman-teman, maka sebanyak 82 orang ini mereka akan bantu mengoreksi, sehingga setiap pertemuan kita itu nilainya pas, langsung dikoreksi, dan tidak ada kendala, langsung bisa jawab, dibantu dijawab, dan karena minggu depan itu udah materi baru. Kalau kita lambat, materi kita nggak sampai minggu akhir gitu. Jadi mereka ini bersedia bantu Pak, meluangkan waktu, walaupun masih sebagai statusnya mahasiswa, ikut. Mereka bisa mengatur waktu terkait perkuliahan, masih kuliah tapi ikut bantu aspak. Tapi lumayan lah ya, cari pengalaman, mengamalkan ilmu, mengimplementasikan ilmu yang telah dia dapat. Jadi ini kakak-kakak tingkat kita ya. Kemudian selain sebagai aspak, mereka ini masih mahasiswa. Nah, jadi teman-teman TPB 52 yang punya cita-cita atau punya niat, nanti kalau sudah semester 3 nanti bisa jadi mencalonkan diri sebagai aspak, tapi dengan hasil yang bagus. Nah, tentunya hasil yang bagus di PKS ini, sehingga di PKS di tahun depan itu bisa mencalonkan diri sebagai aspak juga. Oke. Ada yang ditanya teman-teman TPB 52? Boleh? Sebelum kita masuk perkuliahan. Oke. Jadi boleh
kakak-kakak aspraknya untuk memperkenalkan diri nih agar lebih akrab. Yang pertama dari Alif Naufal Rizky. Nih, Alif Naufal nih. Izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Alif Naufal Rizky. Bisa kalian panggil Alif aja ya. Alif dari Prodi Teknik Elektro 2019. Hai Kak Alif. Halo Kak Alif. Hai Kak Alif. Hai Mas. Hai Kak Alif. Ya. Oke. Lanjut ke Femina. Nih, Izin ya Pak. ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Femina. Boleh kalian panggil Femina atau Fem aja. Saya dari Teknik Elektro 2019. Salam kenal semua. Kalau ada apa-apa yang nggak dipaham, yang mau ditanya, boleh langsung chat aja di grup tag kakak-kakaknya ya. Ya, Oke Kak. hai. Salam kenal Kak. Kenal Kak. Oke, ada Muhammad Raken Andika Pratama. Panjang nih namanya. Ya Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teman-teman TPB 52. Perkenalkan, nama Abang Muhammad Raken Andika Pratama. Abang dari Teknik Elektro angkatan 2019. Jadi di sini diamanatkan oleh TPB untuk bantuan Pak Aidil. Oke, Salam hai. kenal semuanya. Hai Kak Raken. Salam kenal Kak. Dan ada Febriansa Naufal Akbar. Ada Febriansa Naufal Akbar. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Febrian Naufal Akbar dari Telekomunikasi 2019. Nah, di sini saya bertugas untuk membantu teman-teman semua yang menghadapi kesulitan saat praktikum. Itu. Dipanggilnya Febria. Bisa dipanggil Febri, bisa dipanggil Naufal, bisa dipanggil Opal. Ya. Kenal ya teman-teman, salam kenal Kak Febri. Ya. Jadi ganteng-ganteng ya, asprak Pak ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Ya. Untuk yang cowok tanya-tanya, bukan bertanya sama Mbak kakak Feminanya aja, sama Kak Febri, sama Kak Alif, sama Kak Febri, Kak Alif, dan Raken ya. Jadi sudah pada kenal, nanti teman-teman kalau ada pun kesulitan bisa dibantu oleh mereka-mereka. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu buka classwork-nya teman-teman ya. Classwork-nya di pertemuan ke-8. Nah, kita ada materi, modulnya ini ada modul dan ada slide pendukung. Jadi isinya kurang lebih sama nih teman-teman. Tapi yang ada di slide ini adalah ringkasan atau pokok bahasannya saja. Kita akan belajar Word dan Excel di dalam pertemuan ini. Di mana Word itu akan digunakan sebagai template atau sebuah surat master, dan Excel ini akan kita gunakan sebagai data. Sebelumnya teman-teman TPB 52 sudah di depan laptop masing-masing ya teman-teman? Sudah Pak. Sudah. Sudah terinstall Sudah, Pak. Excel dan Microsoft Word atau Office-nya? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke, sip.
Kalau ada kendala, teman-teman sampaikan ya. Misalkan belum terinstall Word atau Microsoft. Untuk Microsoft-nya bebas sih, Microsoft Excel-nya, Word-nya, Office-nya maksudnya ya. Bebas sih, sama saja. Baik itu 2007, 2013, 2010, atau 365, sama saja teman-teman. Hanya saja setiap update atau setiap pembaharuan aplikasi itu ada fitur-fitur tambahan, tapi fungsinya ada kurang lebih sama sih. Misalkan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mail merger. Itu baik di 2007 maupun 2010 ataupun 2016 dan lain sebagainya itu ada sama. Ya. Hanya saja tata letaknya yang mungkin teman-teman cari. Jadi ini tidak disebutkan merek karena kalau kita menyebutkan Microsoft Excel atau Microsoft Office itu berarti kita partner sama dengan Microsoft tersebut ya, atau kita sponsor. Jadi kita sebutkan dalam materi ini adalah pengenalan pengolahan kata dan mail merger. Kalau menyebutkan Microsoft Word itu berarti menyebutkan produk. Tidak elok kalau kita menyebutkan produk, kecuali mereka menjadi support kita atau menjadi partner kita di ITERA. Mahasiswa dapat mengenali software Microsoft Word, ya, dan teman-teman juga dapat membuat surat massal sederhana. Dalam artian surat massal ini surat yang bisa kita bagikan kepada banyak orang, isinya sama, namun tujuannya saja yang membedakan. Itu surat massal. Pengenalan pengolahan kata, baik itu aplikasi pengolahan kata, banyak ya, selain Word itu ada juga lain aplikasinya. Bagian-bagian menu Microsoft Word, kita akan mengenal ruang lingkup area kerja kita. Teman-teman tentunya kalau kita mengoperasikan Word, tidak lagi kesulitan di mana tempat untuk menambahkan gambar, menambahkan tabel, di mana tempat mengatur halaman, mengatur ukuran kertas, gitu, ya. Kemudian elemen pada jendela Word. Ya, jadi ini secara tidak langsung sih sebenarnya kita sudah sering membuka Microsoft Word. Namun bagian-bagian tersebut yang sekiranya teman-teman hafal jendela-jendela atau ini fungsinya apa, ya. Kemudian kita akan mengenal sub pertama, kita akan membuka aplikasi pengolahan data. Nah, aplikasi pengolahan data itu tuh banyak ya teman-teman, selain Microsoft Word ya. Ada Apache OpenOffice. Ini bentuknya ya. Ini biasanya digunakan di Linux ya, teman-teman. Karena kalau Linux itu enggak terinstall Microsoft Word ya. Jadi Office-nya, Word-nya itu adalah Apache OpenOffice. Seperti ini tampilannya. Jadi menggunakan file extract.odt. Ini versinya. Jadi kan kalau kita buka di Word kita nggak bisa nih. Karena Word kita kalau Windows ya itu formatnya .doc atau .docx. Nah, kemudian aplikasi pengolahan data berikutnya ini jenis-jenisnya ya teman-teman. Jenis yang kedua ada Calligra Word. Ini pada versi pertamanya itu di tahun 2000. Kemudian berubah menjadi Calligra Words pada tahun 2012. Ini adalah pengolahan dari pengembangan development environment. Ini juga dioperasikan pada sistem operasi Linux. Jadi walaupun kita tidak mempelajarinya, fungsinya sama teman-teman, kurang lebih untuk pengolahan kata. Mengatur teks, perataan, seperti itu ya.
mengatur halaman, untuk pengelolaan kata. Tapi di sistem operasi Linux. Kemudian LibreOffice. Ini LibreOffice ini biasa untuk digunakan untuk Microsoft Windows, Linux, OS X. Nah, ya, selain Word juga ada LibreOffice. Ini menggunakan format berkas Open ODF. Nah, jadi formatnya ODF juga sesuai standar dengan format aslinya menyimpan dokumen. Jadi ini sifatnya open source nih, ya teman. Jadi open source ini kita bisa download secara gratis. Nah, beda kalau Word ya, Word yang kita terinstall itu berbayar, misalnya berbayar untuk dapat key. Berbayar untuk dapat key, namun kebanyakan kita juga sudah banyak key yang bertebaran atau yang bisa kita download ya, enggak atau bajakan. Ya, ada yang join ya. Oke. Kemudian aplikasi pengelolaan data berikutnya ini yang umum sudah sering kita gunakan, Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini mestinya berbayar ya, namun kita sudah banyak yang bajakannya ya sudah terinstall. Sudah ada key. Nah, kalau yang open source itu nggak lagi pakai key. Atau nggak lagi memakai kunci untuk bacanya. Aksesnya tinggal install, next, finish. Kalau Microsoft Word, apa masih berbayar, belum berword, ya ketika kita install, dia meminta key atau kunci untuk dapat melanjutkan instalasi. Itu berarti masih berbayar. Nah, kemudian ini ditemukan oleh Bill Gates dan Paul Allen untuk mendukung operasi pada sistem Windows. Nah, ini yang umum kita gunakan. Saya yakin teman-teman semuanya juga lebih familiar pada menggunakan Microsoft Word ya teman-teman. Ini Microsoft Word ini file ekstraksinya .doc ya, atau kalau di 2010 atau 2016 docx ya, sama saja ya. Jadi perbedaannya teman-teman, kalau di 2003 misalkan Word 2003 kita buka di 2007 itu bisa aman saja. Namun kalau di 2007 misalkan Word-nya 2007 kita buka di Microsoft Word 2003, maka teksnya akan bertumpuk atau kacau. Jadi beda ya, kalau versi di bawahnya kita buka dengan versi Microsoft Word yang di atasnya, untuk membuka dia aman saja, teksnya tidak rusak. Namun apabila kita membuka Microsoft Word yang versi 2007, kita buka di 2003 misalkan, itu teksnya akan kacau. Karena setiap pembaruan itu ada kelebihannya ya teman-teman. Kemudian pengelolaan kata juga terinstall di handphone teman-teman atau Android-nya. Nah, teman-teman handphonenya yang bisa buka Word, yang bisa membuka Word, Excel ya, biasanya terinstall aplikasi-aplikasi ini. Dan masih banyak lainnya ya. Dan itu gratis. Misalkan OpenSwitch Professional, Quip, WPS, nah ini yang Pak gunakan, atau Google Docs, ini yang terkoneksi dengan Google. Kalau yang lain ini offline ya, kalau Google Docs yang bisa kita buka dengan internet. Nah, aplikasi pengolahan kata Microsoft Word, jadi ini perkembangannya. Nah, kalau Pak kemarin ketika pertama belajar Microsoft Word itu di SMP, nah, itu masih menggunakan Windows 89 atau ya. Dan Word-nya juga masih
tidak semudah ini dalam mencari menu-menunya. Oke, ini perbedaan 2007, 2010, dan 2013. Nah, intinya pada ini dapat kita lihat perbedaannya. Ini baru di 2013, belum lagi setiap tahunnya ada pembaruan ya. Namun fiturnya sama saja, menu-menunya sama saja, namun ada saja mungkin ada penambahan fitur baru, namun tidak mengurangi fungsi. Hanya ini update-nya ini masalah tampilan, masalah warna, masalah Windows-nya agar lebih jelas dan lebih sedikit. Ada yang lebih sulit dipahami, ada yang lebih mudah dipahami, seperti itu ya. Dalam mencari menu-menunya. Nah, kalau di 2013 itu bisa membuka atau mengedit dengan format PDF. Memasukkan gambar, sumber online, dan memasukkan video. Bahkan ada yang bisa menghasilkan video. Seperti itu kalau di 2016. Kalau tidak salah ya. Jadi setiap ada update itu ada fitur tambahan. Tapi fitur yang lama tidak dikurangi. Fungsinya tidak dikurangi. Oke. Ini bagian menunya teman-teman ya. Nah, menunya kalau di atas ini menu bar namanya. Ini ada, kalau gambar ini, gambar yang biru ini gambar di scan, ya. Ada undo, ada redo, ya. Nah, ini untuk mengatur paragraf, ini untuk mengatur spasi, ziarah, after, before. Ini rule. Dan ini tentunya tahu ya teman-teman kalau klik yang merah ini pasti keluar jendela. Ini keterangan bagian menu-menunya, teman-teman bisa baca ya, teman-teman TPB ya. Kita lanjutkan saja. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan mempraktikkan mail merge atau surat massal. Kita akan membahas pengertian dan penggunaan mail merge dan langkah-langkah membuat mail merge. Jadi ini pengertiannya, mail merge itu kebanyakan kita mail merge ini ada di menu bar My Links ya, dalam menu My Links. Namun kita sering belum mempraktikannya. Ini adalah sebuah fasilitas di Microsoft Office Word yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen yang template-nya sama, namun tujuan penerimanya berbeda. Nah, maksudnya di sini suratnya massal, suratnya template-nya sama. Isi suratnya kurang lebih undangan, misalkan, atau slip gaji. Nah, yang membedakannya adalah penerimanya, penerima yang berbeda. Misalkan tujuan surat. Surat ini dikirimkan oleh camat. Misalkan untuk mengundang para RT setempat untuk mengadakan rapat RT dalam persiapan pemilihan umum misalnya. Tujuannya isinya sama, untuk mengundang para RT. Nah, tujuan penerimanya ini yang membedakan RT 1, RT 2, RT 3 dan nama ketua RT, alamat ketua RT. Nah, hanya itu. Kalau dalam satu kelurahan itu memiliki 10 RT, maka tidak efektif atau tidak terlalu bertele-tele jika membuat suratnya satu persatu. Membuat satu persatu, misalkan membuat surat kemudian diketik nama penerima 1, dihapus lagi, buat nama penerima 2, dibuat lagi nama penerima 3. Kan akan lebih banyak, padahal isi suratnya satu. Isi suratnya satu, yaitu mengundang para RT untuk datang ke kelurahan. Jadi akan menambah pekerjaan kita karena isi suratnya sama, hanya yang membedakan penerimanya saja. Nah, maka inilah fungsi dari mail merge. Jadi membuat template yang sama, namun kita punya data master, data penerima,
yang kita inputkan di Excel, sehingga saat kita mencetak itu dalam satu surat itu akan beberapa penerima. Nah, jadi akan ada dua file kita praktikan, yaitu file pertama itu Excel dan file yang kedua itu Microsoft Word-nya. Di mana file master ini adalah master surat ya teman-teman, template surat, isi surat yang tidak akan berubah. Karena yang berubah itu adalah data penerima. Jadi akan ada data yang kedua, file yang kedua adalah data. Adalah bagian surat yang akan diubah atau si penerima surat ini. Para RT, alamat RT misalkan seperti itu. Data terdiri dari file dan record, dan data dapat dibuat dengan Microsoft Excel ataupun Microsoft Access. Namun pada praktikum kali ini kita akan mempraktikkan menggunakan Excel. Excel saja sudah cukup. Ini perbedaan file dan record. Jika file ini adalah misalkan menyebutkan tanggal. Tanggal dia turun ke bawah. Tanggal pelaksanaan rapatnya tanggal berapa sampai tanggal berapa misalkan. Menyebutkan satu persatu, menyebutkan pejabatnya yang diundang siapa saja, menyebutkan instansi yang diundang siapa saja, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau record itu data secara melebar ya. Misalkan data tanggal, sekretaris daerah, provinsi, ya, instansi, maksudnya alamat dan kota. Jadi itu satu kesatuan dari satu data orang. Misalkan kalau teman-teman NIM, nama, prodi, nomor handphone, TPB berapa, seperti itu. Jadi itu yang data kesatuan dari diri teman-teman. Itu disebut record. Kemudian ini penggunaan merge surat massal, yaitu contohnya salah satunya ya teman-teman ya. Ini contoh penggunanya pada surat undangan dan amplop. Karena yang membedakan itu pada surat undangan atau amplop ini penerimanya saja. Isinya sama kan. Kemudian pada sertifikat itu misalkan diberikan sertifikat penghargaan kepada atas sebagai bla bla bla. Jadi yang membedakannya itu hanya si nama dan sebagainya saja kalau ada sertifikat. Kemudian di label dan dokumen lain laporan keuangan yang bentuknya sama setiap bulan. Nah, dokumen laporan keuangan ini misalkan slip gaji. Slip gaji itu kan dia bekerja di instansi yang sama, kemudian pada bulan yang sama disebutkan. Ya, karena yang membedakannya datanya itu adalah siapa pemilik slip gaji ini, jumlah gajinya berapa, pada unit yang mana. Jadi itu bisa dibuatkan merge. Nanti kita praktikkan. Ini contoh penggunaan merge. Oke, kita langsung saja teman-teman. Teman-teman TPB bisa langsung buka Excel ya. Excel. Nah, sama saja ini saya menggunakan Microsoft 365. Teman-teman menggunakan 2007 atau 2010 atau 2016 dan lain sebagainya boleh. Nah, kemudian kita akan mempraktikannya. Ya, ini bisa teman-teman praktikan nanti. Nah, kita membuat slip gaji saja ya. Kurang lebih fungsinya sama seperti ini teman-teman ya. Nah, pertama-tama saya membutuhkan NIK untuk periode gaji ini. NIK ini agar karyawannya, kalau NIK ini kan datanya tidak akan sama NIK ini ya. Sama seperti NIM teman-teman. NIM itu tidak NIM teman-teman itu tidak akan sama satu sama lain. Kalau nama mungkin akan ada yang sama namanya, jabatan, jumlah. Misalkan tampak nggak teman-teman? Nampak Pak. Nampak Pak.
Tampil ya. Maksudnya jabatan jumlah. Jadi ini adalah jumlah gajinya misalkan. Jabatan ini kedudukan dia di bekerja. Nah, teman-teman bebas sih ini teman-teman mulai dari sudut ini atau dari tengah-tengah juga boleh. Namanya juga data master ya. Data. Ini tidak akan dihiraukan karena yang akan kita cetak nanti di Word-nya. Ini akan dipanggil saja data yang di Excel ini sebagai database-nya saja. Misalkan nomor. Saya punya 10 data, misalkan NIP ya, NIK ya. Saya acak saja ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh, teman-teman nanti buat yang rapi saja. Terlalu banyak. Ini kalau kebanyakan akan seperti ini kalau di Excel ya. Saya misalkan Abdul, Budi, Chandra, Elan, David, CD, F, Febri, Gina, Hari, Indra, Jenny misalkan. Ya, misalkan ini kepala dinas. Saya sorry ini mungkin datanya ini saya damikan saja, data acak ya teman-temannya. Ini yang lebih saya sampaikan ini agak lebih ke bagaimana fungsinya. Misalkan sekretaris kabid umum, misalkan kabak ya. Oke, sorry. Banyak lama. Kabid perencanaan, misalkan karyawan. Nih, kalau data yang sama seperti ini, tinggal tarik saja. Staf, kemudian misalkan OB, kemudian satpam. Misalkan. Ini gajinya ini yang membedakan misalkan saya buat 5 juta. Kemudian kita atur uangnya misalkan. Uangnya ini format RP ya misalkan. Ini desimal ini adalah digit angka di belakang koma. Misalkan 5 juta ada koma, ada 02-nya. Kita nolkan saja ini. Kita cari RP nih. Oke. RP ini euro.
RP Indonesia. Ini 5 juta, misalkan ini 4 juta. Oh ya, pastinya saya samakan ya. Jadi teman-teman, kalaupun ingin satu baris ini di Excel-nya di blok di sini ya teman-teman ya. Nih, di blok di sini dicari nomor saja. Oke, tadi. Kalau di dalam satu kolom, hanya kolom itu saja yang kita rubah. Oke. RP Indonesia. RP Indonesia. Oke, 4 juta, kemudian 3.500.000. Ini misalkan saja ya teman-teman ya. Bukan gajinya seperti itu 5 juta, 3 juta, mungkin lebih dari ini ya. Kan 3.700.000. Nah, kalau sama datanya tinggal tarik saja ini. Sekalian belajar Excel ya teman-teman. Misalkan ini 2.500.000. OB misalkan 2 juta. Dan ini 2 juta, 1.800.000. Ini data ini yang kita simpan. Ini kita simpan nih datanya. Kemudian kita harus tahu di mana data ini kita simpan. Misalkan saya simpannya, saya buat folder. Harus dalam satu folder ya teman-teman ya. Misalkan praktik TPB 52. Saya agar memudahkan pencarian Excel-nya, saya ganti namanya. Oke. Merger 1 misalnya. Nah, ini di Excel ini misalkan ada banyak sekali sheet-nya. Nah, ada beberapa banyak data master. Nah, di sini kita agar memudahkan saat pemanggilannya saja, hafalkan namanya. Misalkan data karyawannya. Data karyawan ya. Data karyawan. Karena yang ini yang akan kita panggil, bukan tertukar dengan data yang di sheet B, yang sheet 2. Atau data yang di sini. Melainkan data di data karyawan. Kita simpan ini. Kemudian kita buka Word nih, teman-teman. Word. Nih, misalkan ada slip gaji. Gaji bla bla bla, isi suratnya ya misalkan ya. Kemudian bulan berapa misalkan. Ini misalkan saja ya paragraf. Kemudian yang membedakannya template-nya sama, misalkan gaji pada perusahaan, pada dinas. Yang membedakannya adalah NIK, terus apa lagi? Nama, apa lagi? Jabatan, apa lagi? Jumlah. Ya. Ada 4 ya. Saya buat rata saja, kita gunakan rule ya. Rule. Agar sama, kita ketik tab. Bukan spasi kayak gini. Buat tab. Ya, menggunakan tab. Bukan spasi. Misalkan ini demikian, misalkan sekian bla 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 bla. Template-nya sama misalkan. Saya kan hanya mencontohkan ya. Nah,
Di sini kita ada 10 data ya. Ada 10 nih. 10 orang karyawan. Bayangkan dalam satu instansi itu lebih dari 10. Banyak kan? Akan lebih banyak jika kita masih menggunakan cara manual mengetiknya. Ini 10 aja sudah banyak. Kalau kita menggunakan manual, maka akan 10 halaman. Ini kita dalam satu halaman, kita bisa next saja untuk ganti nama. Caranya bagaimana? Pada menu My Links, ini teman-teman ya. Selama ini kita sering tidak asing lagi menggunakan menu Home, Insert, Design, ya, Layout, karena mengatur paragraf, paragrafnya, atau Insert saat mengatur mengisi, memasukkan gambar atau memasukkan objek seperti itu. Melainkan di fungsi menu My Links. Kita pilih Start Mail Merge, kemudian pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Maka akan tampil dialog seperti yang di samping ini. Nih, tampak ya? Kita pilih letters, ya. Bukan yang lain. Kalau email itu kita menggunakan pesan email datanya. Develop, table, ini pada tabel. Jadi menggunakan pada letter, pada surat dokumen yang ada. Kemudian kita memilih current dokumen yang kita pilih. Satu dokumen yang kita tuju. Nextnya di sini nih. Ini sudah step ketiga, next lagi ya. Kemudian kita browse, di sini akan ada tampil browse. Kemudian kita cari nih data kita tadi disimpan di mana nih. Tadi TPB, praktik TPB 52 ya, merge 1. Kita pilih Excel yang kita buat jadi data kita tadi. Nah, kemudian akan ada 3 sheet. 3 sheet yang di sini nih. Data karyawan, sheet 2, dan sheet 3. Jadi sheet-nya berada di sheet mana tadi? Misalkan tadi ada di data karyawan. Jadi ini yang jangan tertukar ya. Oke, kemudian oke nih. Maka akan tampil data 10 data karyawan kita. Nah, kalau lebih banyak, akan banyak lagi. Ini tergantung kita checklistnya. Kita mau buat daftar gajinya siapa saja, atau orang-orang tertentu, misalkan hanya Febri atau Indra, yang lainnya tidak kita checklist. Namun misalkan kita ingin checklist semua, checklist saja ya di sini. Oke. Sudah ya teman-teman ya, sampai di sini. Ada 10 karyawan, kita ingin cetak semua slip gajinya, kita oke. Sudah oke. Kita insert di mail merge. Nah, kemudian kita ingin pada kursor, kita tempatkan kursor kita pada nick untuk mengisi nicknya. Insert, kita pilih nick. Pada nama, kursor diletakkan pada nama. Kita pilih nama. Pada jabatan, saya kasih spasi. Pilih jabatan. Pada jumlah, saya spasi, biar ada jarak. Pada jumlah ini jumlah gaji ya. Sudah seperti ini sudah ya. Jadi saat kita mencetak nanti akan ada 10. Ini adalah linknya. Link yang akan mengakses Excel tadi. Item yang ada di Excel tadi. Preview result. Maka akan menampilkan data. Tinggal lihat di sini. Ini pada halaman 2 atau data 2. Ini data 1, data kedua, data ketiga. Di sini akan berubah. Data keempat, data kelima, data 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Jadi hanya satu template Word dan banyaknya karyawan, berapapun banyaknya karyawan yang kita tinggal inputkan di sini saja. Di Excel-nya ini. Di Excel-nya misalkan satu karyawan itu banyak nih. Bayangkan saja di ITERA itu dosennya saja
satu prodi, di prodi Pak ada 22 orang. Belum lagi di prodi-prodi lain. Jadi banyak. Kalau di kepegawaian banyak. Kalau kita menggunakan manual, kita akan satu-satu buat suratnya. Jadi ini salah satu fungsi mail merger misalkan. Sampai di sini teman-teman paham? Ini pada kemana nih? PB 52? Apa pada tidur? Paham, Pak. Dicobain Pak. Paham Pak, paham. Paham. Mantap. Ya, paham Pak. Oke. Nah, kalau sudah paham di sini, Pak bukan hanya teman-teman paham mail merge, tapi Pak ingin teman-teman juga mengetiknya yang bagus. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Nah, misalkan samakan saja di sini. Oke, samakan saja di sini nih. Nih. Nah, bukti pembayaran bonus bulanan karyawan. Tuh, nggak bisa juga saya Pak copy nih. Screenshot ini. Misalkan slip gaji bulanan pada dinas PU Perumahan Rakyat. Ya, misalkan. Teman-teman buat yang rapi. Nah, biasanya teman-teman paham nggak gimana buat kop surat? Bisa nggak? Pernah nggak buat kop surat? Belum Pak. Nih, kalau buat kop surat ya, jadi sekalian aja ya pada contoh yang ini nih, ada kop suratnya ya, nah, ada kop surat. Jadi kop surat ini sekalian kita belajar. Jadi kop surat ini kita bisa tempatkan di header. Header misalkan, nih, kita contohkan saja ya. Ini contoh Institut Teknologi Sumatera. Institut di Sumatera. Jalan Hai Syadu, misalkan nomor kecamatan, misalkan. Teleponnya apa? Misalkan ya. Nah, saya Pak tempatkan di header. Kita tinggal atur saja apa besarnya. Kemudian kita shift ya, ini shift turun ke bawah, kita senterkan. Kemudian teman-teman masukkan sebuah gambar misalkan. Bisa melalui insert ini, picture, ataupun drag saja. Akan saya buka di ide logo Itera misalkan. Ini logonya kita kecilkan saja nih. Nanti ini hanya contoh ya teman-teman. Karena di bawahnya disebutkan dinas, tapi logonya logo Itera. Hanya contoh ya. Kemudian pada gambar di home ya. Home, oh ya di picture. Picture ini saya tempatkan di tengah misalkan. Ya. Nah, kemudian misalkan ada garis biasanya di header ya. Tinggal teman-teman taruh saja nih. Nih, kalaupun garisnya kurang tebal, kita tebalkan. Kita ganti warna hitam. Itu.
Jadi seperti ini ya. Ini terserah desain saja atau samakan saja dengan yang ada di sini. Misalkan ini 2 garisnya, ya juga buat 2 juga garisnya. Kita klik 2 kali nih. Insert lagi ya. Ada garis yang lagi. Nah, jadi kalau kenapa ini contohnya di header ya teman-teman. Nah, misalkan pada halaman kedua itu masih kita dengan surat yang beda. Misalkan dengan surat yang beda pada halaman kedua itu kita masih tetap ingin ada kop surat. Nih, kalau turun halaman, turun pik itu Ctrl, Ctrl, Enter ya. Maka kita tidak repot lagi membuat kop surat. Surat kedua. Jadi kita tidak repot lagi desain kop suratnya. Namun jika kop surat ini hanya pada halaman kedua atau halaman tertentu saja, maka kop surat ini tidak kita tempatkan di header. Kita tempatkan di isi suratnya. Kita tempatkan di sini saja, tidak di header. Maka pada halaman kedua atau surat kedua tidak ada header. Ya, jadi fungsi menempatkan kop surat itu di header atau di isi surat ya. Paham ya sejauh ini, teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi seperti itu. Paham, Pak. Kenapa dia ditempatkan di header? Jika ingin surat ini jadi kop ini akan menjadi template pada halaman kedua atau halaman berikutnya. Jika halaman tertentu maka kop surat ini kita tempatkan di isinya saja. Kenapa saya ajarkan seperti ini teman-teman? Pelajaran Word ini kita akan belajar hanya 2 pertemuan tersebut. Sedangkan teman-teman pada tugas akhir nanti, teman-teman kan nanti akan membuat tugas akhir, mengetik lah ya, membuat surat. Itu hal dasar seperti ini tidak teman-teman pelajari lagi. Teman-teman sudah paham. Ini misalkan ini mengatur spasi nih teman-teman. Ini after before. Before-nya ini sebelum dan sesudah teks. Ini misalkan pada ini before ini adalah sebelum teks bulan ini pada Pak yang blok ini misalkan ya. Nah, before ini sebelumnya ini ada kita kasih jarak. Atau setelah teks bulan ini atau baris pada bulan ini kita ingin berikan jarak lagi. Gitu. Nah, kalau spasi, mengatur spasi ini di sini ya. 1,5 atau 2 jarak spasinya. Maka jarak spasinya akan 2. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan pada tes kedua, ini agak materinya agak Pak kasih. Misalkan ada teman-teman akan menemui surat yang isi suratnya ada portrait dan ada landscape. Misalkan pada halaman kedua ini, misalkan kita mau portrait ya. Kita blok isi suratnya yang ingin kita portraitkan. Kemudian di layout text A, pilih landscape. Nih. Pilih landscape, select text. Jadi akan ada
halaman kerja yang portrait dan landscape. Nanti kan ini walaupun tidak dalam materi ini, Pak hanya berikan saja pelajaran, karena pada tugas akhir nanti tidak menutup kemungkinan ada portrait dan ada landscape yang kan landscape ini tabel yang isinya banyak sekali, sehingga memungkinkan teks itu harus atau tabel itu harus landscape. Kita bisa seperti ini. Oke, sampai di sini teman-teman. Paham ya teman-teman? Ini Pak rekam, nanti Pak sharekan ke teman-teman. Siap, paham Pak. Oke. Dengan seperti ini saja yang Pak berikan. Jika ada yang ditanya, bolehkan ditanya. Ada yang ditanya teman-teman? Halo? Ada yang ditanya teman-teman TPB 52? Pada pinter nih. Maaf Pak, itu ada yang bertanya di chat. Pak, kan di Excel pas kolom jumlah ada RP. Nah, kenapa di Word-nya nggak ada sama titiknya? Oke. Iya ya? Oh iya. Oke. Jadi dia hanya memanggil isinya saja ya teman-teman ya. Karena kalau di sini pengaturannya ada di Excel ya. Jadi kalau di Word-nya berarti dia kan hanya memanggil data. Berarti kita secara manual ya, karena ini template pasti RP. Nanti kita buatkan RP manual. Jadi saat My Links ini karena datanya RP ini template, jadi sifatnya template ya RP. Nanti kita yang secara manual membuatkan RP, tapi satu kali saja di template suratnya. Oke, benar, tidak apa-apa. Jadi ini template, ini data linksnya. Ya. Ini data linksnya. Kita review result. Apabila ingin mencetak, misalkan mencetak data slip gaji ini, print dokumen pada dokumen keberapa ini, jika semuanya atau hanya record tertentu, atau dari halaman berapa yang ingin kita data keberapa yang ingin kita cetak. Misalkan data yang ingin kita cetak hanya 6 sampai 9 misalkan, maka isi 6 sampai tab 9. Oke. Ini untuk mencetak. Jadi printer. Jadi bukan berarti saat mencetaknya diketik, dirubah, dihapus, diketik lagi. Nggak ada gunanya mailing. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanya? Pakai only fish untuk Linux. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanya? Kalau sudah, teman-teman silakan mempraktikkan pada modul ini pada surat undangan Disnatalis ini, Disnatalis ITERA ini. Ini suratnya teman-teman ya. Ini suratnya pada lama yang tampil sekarang ini. Nah, karena yang berubah ini yang dicentang merah nih adalah tanggal kepada suratnya, tujuannya, tempatnya, alamat, kotanya. Nah, ini data masternya.
akan menginputkan 5 data. Kan tujuan surat undangan Disnatalis ini adalah mengundang Provinsi Riau, misalkan Sekretaris Provinsi Riau, mengundang Sekretaris Daerah Kota Jambi, mengundang Politeknik Negeri Lampung, Dinas Pertambangan, Dinas Pertambangan dan Provinsi Bengkulu. Ini datanya data acak juga nih sebenarnya. Ini data setujuan suratnya, sedangkan master suratnya atau template-nya seperti ini, template-nya. Yang membedakannya adalah tanggal, yang membedakannya kepadanya atau yang penerima, dan alamat dan kotanya. Jadi ada di sini adalah tanggal, dan mulai dari yang lingkar merah yang kedua ini adalah data pejabat, instansi, alamat, dan kota. Jadi silakan teman-teman untuk dipraktikkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Di tanggal ini isi panggil link tanggal kepada pejabat. Pejabatnya adalah sekretaris. Nah, instansinya pada instansi apa yang tadi kedua? Nah, instansinya kepala dinas atau sekretaris daerah, provinsi, atau apa yang tadi ya, contohnya Politeknik Negeri Lampung misalkan yang ingin diundang instansi. Alamatnya di mana? Di jalan apa? Kotanya di Kota Bandar Lampung. Nah, jadi silakan teman-teman untuk dipraktikkan dengan waktu yang ada ini. Oke. Silakan teman-teman. Pak, tidak ada absensi melalui Pocket bagaimana? Oke, Pak, nanti siapkan absensi melalui manualnya ya. Oke, absensi manual. Oke, silakan teman-teman. Sembari saya menyiapkan ini, silakan dikerjakan, dipraktikkan yang surat. Halo, pada kemana nih? Ya, Pak. Sudah mengerjakan, Pak. Iya, Pak Hadir, Pak. Oke. Iya, Ada Pak. Pak, bagaimana bila minta nomor halaman? Ada, Pak. Oke. Jadi yang absensi tidak bisa. Jika yang tidak bisa melalui Pocket, bisa lewat ya. Nah, oke, misalkan teman-teman ada yang nanya ini minta halaman. Jadi kan insert halaman saja nih. Insert halamannya pada header, atau pada header ini ada juga header yang memuat halaman, atau pada top button halaman. Jangan lupa disimpan ya. Praktik TPB 52 surat Jadi teman-teman silakan dipraktikkan. Nanti saya Pak siapkan link upload.
Hmm. Tugas praktikum minggu 8. Silakan upload di sini. Nah, jadi filenya teman-teman tahu menggunakan RAR, WinRAR bisa? Tahu ya. Jadi dalam satu file dalam satu file WinRAR atau zip ya, bintang.rar, ini isinya berisi Word dan berisi dan Excel. Jika teman-teman kirim Word-nya saja, Excel-nya tidak dikirim, maka hanya template-nya saja yang bisa kami periksa. Jika teman-teman kirim Excel-nya saja, suratnya nggak ada. Jadi kirimnya dalam bentuk RAR. Ini tetap Word, ini formatnya DOC ya. DOC format Word ya. Apa Excel nih formatnya? Nggak lupa nih formatnya. XLS. Format penamaan file. Format penamaan filenya ini praktik 1. Praktik 1 ya teman-teman. Hari ini adalah praktikum 1. NIM, nama dan TPB 52 .rar atau PRK praktikum 1 maksudnya. NIM teman-teman, namanya misalkan Abdul. Siapa nih? Apa kita Femina ya? Femina misalkan. TPB 52 .rar. Hari ini bisanya upload sampai jam berapa nih teman-teman? Sampai jam 16 ya. Oke. Jadi silahkan bisa upload di pertemuan ke-8 ini. Uploadnya di sini. Pak, izin bertanya. Oke, boleh. Ini kita pakai filenya contohnya dari Bapak ya Pak? Untuk ditulis, untuk diketik di Word sama Excel. Apa? Coba ulangi. Contoh filenya dari Bapak ya? Contoh filenya Word dan Excel ya. Yang Ya, teman-teman contohnya upload. dari- Iya. Teman-teman tinggal praktikkan saja yang ini nih. Yang ada di slide ini.
yang ada di slide ini. Tapi buat yang rapi ya teman-teman ya, nanti Pak kan sudah ajarkan buat kop surat. Nah, teman-teman buat yang rapi, ada kop suratnya seperti ini. Layaknya teman-teman membuat surat yang bagus, surat UKM-nya ya misalkan, seperti ini. Mengundang untuk acara disnatalis gitu. Ya. Mungkin di salah satu data ini teman-teman masukkan saja nih pejabatnya, nama-nama teman-teman misalkan. Boleh. Ya. Ada lagi yang ditanya teman-teman? Izin bertanya, untuk pengumpulannya kan terakhir jam 4 sore ya, Pak. Terus ada Ya. sebagian yang hari ini verifikasi berkas, Pak. Oke. Jadi yang verifikasi berkas juga nggak bilang nih sama Pak. Sampai jam berapa ya verifikasi berkas biasanya? Ada yang sampai jam 5-an pas itu. Tapi jadwalnya ya yang datangnya jam berapa? Karena nggak boleh bertumpuk kan di ITERA. Iya. Otomatis kalau dia misalkan verifikasi berkasnya jam 3, mungkin jam 2 dia baru ke ITERA ya. Jadi paginya memungkinkan dia datang. Memungkinkan dia masuk perkuliahan. Oke. Jadi pertemuan kita kali ini kita Pak rekam, nanti Pak sharekan di linknya ke teman-teman. Nah, jadi yang nggak sempat hadir diharapkan tetap mengerjakan tugas. Dia tidak paham, dia simak lagi video ini. Oke, ya teman-teman ya. Agar dicatat nilainya. Pak, mohon maaf, Pak. Oke, silakan. Deadline-nya nggak bisa diundur ya, Pak. Soalnya kami juga ada praktikum, Pak, fisika hari ini. Praktikum fisika. Praktikum fisika. Teman-teman, jam berapa praktikum fisikanya? Jam 3, Pak. Tapi dari jam 1 ada ini, Pak, ada UTS di prodi PWK, Pak. Apalagi ada, sampaikan saja dulu. Dan ada LHS, Pak. Apa? Jam 9 ada matkul LHS. Ada lagi, sampaikan. Ada UTS, ada praktikum. Teman-teman, isi surat ini berapa halaman ya? Ada berapa halaman isi surat ini? Seperti ini saja suratnya. 1 halaman ya, ini suratnya. Pak, Apa? itu kan demikian surat undangan itu sampai sekian terima kasih, udah sampai situ aja Pak ya? Iya, sampai sini saja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Isinya hanya kop surat, teman-teman. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16, kurang lebih 16 baris, hanya 16 baris. Dan ketika teman-teman inputkan, cukup datanya 10 saja, 10 data master di Excel. Seperti ini. Excelnya nggak perlu ditabelkan. Excelnya seperti ini saja datanya. Mau ditabelkan monggo, yang nggak ditabelkan nggak apa-apa. Format Word-nya seperti ini saja. Hanya 1 lembar. Karena yang terlihat banyak itu saat ininya saja, saat mailingnya. Apabila mailingnya ini sudah terkoneksi, sudah nyambung nih. Sudah nyambung kan?
ini kan hanya satu halaman. Apabila sudah nyambung ke sini, tinggal insert, start, step by step, select, ya, kemudian insert. Itu baru bisa jadi 10 halaman. Nah, jadi halaman tugasnya ini hanya satu file master, hanya satu file template, dan 10 record. Jadi Pak tunggu jam 4 ya. Jadi agar teman-teman kerjanya cepat sambil nggak ditunda dan teman-teman asrak Pak bisa mengerjakan tugas yang lain nih. Nggak nunggu teman-teman ya. Oke. Nggak perlu waktu lama nih. Ya. Oke. Teman-teman ya. Maaf Pak, di modul itu kan cuman itu 5 data dalam Excel itu. Ya. Berarti 5 data itu aja Pak. Datanya teman-teman buat dummy saja atau buat data acak saja. Misalkan puskesmas, data contoh saja. Oke. Nih. Misalkan ini kan bisa misalkan tanggal tadi ini seperti ini. 27 Oktober 2020. Ini kan bisa dipanjangkan seperti ini. Nih, seperti ini. Walaupun yang disesuaikan saja nih. Yang 1 November 2020. Seperti itu saja teman-teman. Ya. Oke, paham ya teman-teman? Pak tunggu tetap jam 4 ya. Nggak apa-apa lah. Kerja agak. Oke. Semangat loh. Hanya satu file Word dan 10 data record. Kemudian teman-teman insertkan saja menggunakan MyList. Bukan 10 data record ini 10 halaman teman-teman ngetik, bukan. Hanya satu template Word dan 10 data record yang di Excel. Excelnya saja ini kan saja namanya dummy. Misalkan dummy ini kan kalaupun 10 tinggal tarik saja nih. Sebenarnya kalau nama saja kalau bisa seperti ini. Tapi nggak mungkin lah nama yang sama ya. Oke. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanya, saya jam 4 diluangkan waktunya. Nah, gimana nih? Berlatihlah agar mengerjakan tugasnya dengan cepat. Oke. Gimana? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang di Excel sama dan NIM dibuat berapa banyak ya Pak? Apa? Di Excel? Ya, Pak mintanya 10 data. 10 data. 10 data. Ya, Pak. Excel kan ngetiknya cepat ya. Tinggal kalau nomor nggak bisa seperti ini saja nih. Nih, tinggal tarik saja nih. Nih. Nggak ada data yang sama. Intinya bisa seperti ini nih. Intinya bisa seperti ini. Next. Bisa digerakkan 10 data ini bergantian. Sekalian latihan mengetik 10 jari lah ya. Jangan 11 jari seperti ini. Atau satu tangan kiri, satu tangan kanan. Oke, teman-teman. Sampai di sini pertemuan kita. Ada lagi yang ditanya? Ada, jangan lupa absen, jangan lupa upload tugasnya. Luangkan waktunya. Ini simak lagi video jika bingung. Jika ada yang bertanya terkait UTS minggu depan bisa ditanyakan ya teman-teman.
Oke lah. Oke, nomor surat bebas sih. Nomor surat kan kalau biasanya ya, nomor surat itu kan nomor surat yang keluar. Teman-teman isi bebas sih, misalkan nomor surat. Isi lagi, misalkan ITERA biasanya. Tahun keluar surat 2020. Kalau penomoran surat itu kan ada aturannya misalnya. Ini tanggal berapa, misalkan tanggal 27 bulan 11, misalkan. Ini kategori surat keluar SL, misalkan surat SK ya, surat keluar instansi, misalkan. Bebas isi nomornya. Karena kan ini sifatnya template. Kalau sifatnya template, teman-teman format suratnya nggak akan berubah, karena yang diperhatikan itu adalah penerima suratnya saja. Yang diperhatikan adalah penerima dan alamat dan tanggalnya saja. Ini kan nggak berubah. Ini bebas teman-teman isi. Oke, ada lagi yang ditanya teman-teman? Oke, jika tidak ada lagi kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, semangat yang mau UTS. Semangat mengerjakan. Ini anggap saja latihan teman-teman juga untuk jika ada tugas laporan. Karena saat sudah masuk prodi, nanti teman-teman sudah akan terbiasa mengetik yang rapi, membuat surat permohonan, surat izin. Karena kalau sudah masuk prodi itu hal yang dasar seperti mengetik Word atau mengetik yang rapi itu tidak lagi dipelajari jika teman-teman sudah masuk prodi atau sudah masuk semester 3. Oke, kita akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Sehat selalu, sampai berjumpa di minggu depan. Saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan di grup ataupun minta bantu kakak-kakaknya nih, kakak Aspraknya. Oke ya teman-teman, saya akhiri ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dah. Saya lab ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kasih, Pak. Iya, Pak. Oke. Teman-teman Asprak juga boleh lab. Tinggal kita pantau saja hasil dari adik-adik TPB 52. Oke. Dah.